guys, berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah membuat surat pernyataan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 dibuat di mana? di Subang Di siapa? dari Agustian Notaris Dan belum pernah diajukan di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah membuat pada hari bulan dan dan belum pernah diajukan di persidangan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah membuat surat pernyataan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2024 di Subang notaris dan belum pernah diajukan di persidangan.
Tadi sumpahnya nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran katanya. Aduh. Demi Allah, Demi Allah, saya saya bersumpah bahwa saya bahwa saya dari Suwarto telah membuat telah membuat surat pernyataan pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 di di notaris Erik Agustian dan belum pernah dan belum pernah diajukan diajukan di persidangan. di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah membuat dan belum pernah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah membuat dan belum pernah diajukan di persidangan. Yang mana yang belum diperiksa untuk saksi, Pak? Yang buat nyari, tolong dilihat. Untuk di luar ruangan ya, Pak ya? Baik. Langsung kita ambil sumpah ya, sebagai saksi ya. Karena identitasnya sudah benar tadi ya. Silakan sumpah dulu, Pak Nana. Untuk kanan. Oke, ucapan sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain dari sebenarnya. Selamat duduk. Saudara tadi nggak punya hubungan keluarga ya dengan para pemohon ini ya. Silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi sehat pada siang hari ini? Sehat. Nama lengkap? Dede Suwanto. Saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah betul saudara bekerja di sebuah tempat cuci mobil Steve, tepatnya di Jalan Perjuangan pada tahun 2016? Betul? Betul, Pak. Dari kapan saudara bekerja di sana? Kurang lebih 1 bulan sih, Pak. Dari tanggal? Dari ya sekitar bulan Agustus lah. Ya, kira-kira Perkiraannya dari tanggal 1 lah. dari 1 Agustus. Agustus kalau enggak akhir bulan September. Akhirnya Juli. jadi kurang lebih 1 bulan ya. Kurang lebih 1 bulan. Jadi sepanjang Agustus, dari awal Agustus saudara sudah bekerja di Steve mobil tersebut. Sudah, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, dapatkah saudara jelaskan minggu keempat khususnya di bulan Agustus ya, kegiatan saudara mungkin masih saudara ingat ya. Di tanggal dari tanggal 20 sampai tanggal 31 saudara libur hari apa saja? Kalau setiap libur di situ tergantung, Pak. Bukan, maksud saya yang tidak masuk, ini kan sudah dilalui 2016 lalu. Saudara masih ingat nggak? Ingat, Ya, tanggal berapa yang tidak masuk? tanggal 25, tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 masuk, terus tanggal 29 masuk, 30 masuk, 31 saya nggak masuk. Ulangi, pelan-pelan. Tanggal 26 saya tidak masuk, tanggal 27 saya masuk, 26 apa 25? 26 Pak, itu saya tidak masuk. Oke. 27 saya masuk, 29 saya masuk, 30 saya masuk, 31 saya tidak masuk. Oke, saya urai satu-satu dulu ya. Jadi tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 2016 saudara tidak masuk bekerja. Yang saya tidak masuk. Kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Berada di mana saudara?
di rumah. Ada yang menemani di rumah? Ada istri sama orang tua. Ada istri di rumah ya. Tanggal 25 dan 26 saudara ada di rumah. Ada di rumah. Jadi tidak bekerja. Tidak bekerja, seharian di rumah. Seharian di rumah. Kemudian saudara masuk kerja lagi tanggal 27. 27. Saudara masuk lagi tanggal 27 Agustus. Ya, Apa yang Yuk guys, mulai lagi yuk sambil ditutup lagi yuk. dengar tanggal 27 sesudah masuk? tidak dengan kejadian lain. Apa kejadiannya? Sama warga sekitar karena bawa perempuan. Mendengar ayat digerebek keluarga sekitar karena membawa perempuan. Kapan itu kejadiannya? Kita pagi hari bilangnya kemarin Berarti kemarin. Jadi tanggal 26 apa 25 kejadiannya? ya kurang lebih tanggal 25 soalnya tanggal juga Pak bilangnya kemarin. Oke, karena saudara masuknya di tanggal 27 ya. Jadi bilang kemarin. Kemudian apa yang diceritakan ayat? Ya saya perempuan sekitarnya ditegur sama warga sekitar, terus saya dipukuli sama warga sekitar. Oke. Kemudian ada lagi yang diceritakan ayat? Tidak ada sih cuma itu doang. Cuma itu doang, bahwa digerebek sama warga sekitar, lalu malamnya ya, dia nggak ceritakan dipukulin atau apa yang dilakukan oleh warga sekitar. Cerita Mas. Apa? Ya cerita di situ dia digerebek, dipukulin juga sama warga sekitar. Ada disebutkan siapa yang memukuli ayat? Tidak Pak. Tidak ceritakan namanya siapa, segala macam ini nggak ada yang diceritakan ya. Tidak ada sama sekali. Oke, saya ingin bertanya lagi, tanggal 27 Agustus berarti saudara masuk kerja? Masuk Pak. Dari jam berapa? Dari setengah 8 pagi sampai setengah 5 kan baru tutup. setengah 5. Terus habis setengah 5 langsung saudara pulang atau masih di tempat kerja? Masih di tempat kerja Pak, soalnya posisinya kan gerimis Pak, gerimis Pak. Gerimis. Iya gerimis. Jam berapa saudara pulang? Sekitar kurang lebih setengah 9 saya pulang rumah. Setengah 9 saudara saksi pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah apa yang saudara saksi lakukan? Ya pada saat itu dia nongkrong di situ Pak, ngopi sama Sesudah jam setengah 5 ya tutup. Nah, oke, apa yang saudara? yang ngopi ngerokok di situ Pak, ngopi rokok habis ya saya sama Aib di rokok sama kopi Bersama dengan Aib ya, berdua saja, berdua saja, tidak ada orang lain. tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6, Kurang lebih jam 7 lebih Pak. jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke warung Madura Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok Pak sama kopi Sendiri atau bersama dengan Aib? bersama dengan Aib, bukan naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pada motor Aib. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara Langsung pulang lagi ke cucian. langsung pulang lagi ke cucian. Saudara Madura kira-kira melihat ke arah SMP 11 apakah terlihat? Tidak terlihat Pak, apalagi itu malam hari. Kondisi aku gelap. Tidak terlihat. Jadi saudara bersama dengan Aib. Ya, Dari situ saudara kembali ke cucian mobil. tempat cucian mobil. Lalu ya, saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopinya ini masih ada di kami ya. Ini betul ya. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dulu isi novum ini majelis. Jadi supaya bisa dibacakan.
saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil sejak tepat jalannya perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara F, Aceh dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara F. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, F didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceh membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian F mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016, mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekitar sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat Dede sedang membacakan berkas yang sudah ditandatanginya. Saya ditelepon oleh saudara F, diminta menemani saudara F ke Polres tersebut. Lalu kemudian saya dijemput saudara F dan bertemu Rudiana di halaman Polres tersebut. Bahwa kemudian sesampai di Polres tersebut, saya bertanya kepada F, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian F memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan F. Dan kemudian saya mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya. Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana, saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan F. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun F dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengeluarkan F dan Rudiana karena sudah terlalu dalam ruang Polres Cirebon. Saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruang Polres Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Ayah dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang menempel batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di jalan perjuangan SMPN Sebelah Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar. Karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan F. Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan F. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil dari saksi untuk sidang. Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang. Bahwa saya hanya satu kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Ayah mengapa memberi kesaksian yang akan memberati ke depannya. Kemudian Ayah mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Ayah. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan saya
serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul, betul ya. Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali, Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada. Saudara di bawah sumpah ini? Ini bawah keterangan sumpah? Iya, 2024 di sumpah. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Dijanjikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada. Oke, kami menunggu. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura bersama dengan air. Sesudah itu saudara pulang. Ya, saudara tidak melihat adanya kejadian anak nongkrong depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak air ya untuk ke Polres. Ya benar. Betul ya? Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Nah, kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan benar-benar saya. Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aek dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aek berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timbukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon ke Saya telepon Rudiana, Pak. Pak Rudiana ya, Lalu jawabannya, Pak, ini bagaimana kata saya ada surat pengadilan dari sidang buat saksi karena dia bilang sudah sengaja tidak usah datang. di rumah saya datang ya. Nah, saudara tahu, lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah disumpah. Saya baru merasakan sumpah di sini. Di Lalu di pengadilan. Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Iya, menandatangani. Menandatangani. Saudara tahu apa yang saudara saksikan di dalam BAP? Kencengin lagi ya, Tidak. Saya suruh baca, cuma saya tidak baca. Tidak baca. Karena yang saksiannya palsu. Kan saudara belum tahu kesaksiannya palsu waktu itu. Iya. Saudara menandatangani betul ya? Betul, menandatangani. Majelis kita mau tunjukkan. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali yang melakukan di BAP? Satu kali di Tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari dengan air. dengan air. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah, Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polres dan satu kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa cek CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Nggak mungkin dong CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan. Mantap. Di bekas hari Jadi si Dede itu di BAP itu cuma di Polres Cirebon, tapi ada buktinya tuh di Polda juga ada BAP, di BAP lagi, tapi si Dede membantah bahwasannya dia di BAP cuma di Polres. Kalau
cek di CCTV apakah saya ada ketika tanggal itu di Polda. Nah begitulah kesaksian si Dede itu. Jadi dia membantah, tapi ada 2 BAP. Buktinya tuh ada 2 BAP. Di Cirebon 1, di Polda 1. Di Polres Cirebon itu waktu September, lalu di Polda itu waktu November. Dia membantahnya. Jadi ini yang di nge-BAP di Polda tuh siapa gitu loh, dan ada apa. Ini yang di Polda Jadi si Dede tidak merasa di BAP di Polda. Waktu ada panggilan dari pengadilan juga, si Dede itu nelpon ke Pak Rudiana, "Pak, ini gimana saya dipanggil sama pengadilan untuk menghadiri sidang ini?" "Udah, kamu tenang aja, nggak usah khawatir, kamu nggak usah datang aja." Si Rudiana bilang ke si Dede begitu loh. Jadi si Dede memang belum pernah menghadiri persidangan kalau nggak salah ya. Itu. Dari skenario. BAP yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar Dengerin. bukan di Polres, di Karangtangan. Di Karangtangan. Ini yang diakui bisa di Polres. Jadi sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui Karangtangan itu di Polres. Setiap lembarnya. Hanya itu. Dan parotnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangannya, mungkin bisa diuji kalau tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena dosen dia tanda tangan diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan parot tapi tanda tangan. Tidak diparot. Ketika kami tanya arti parot, dia tidak mengerti arti parot. Dia hanya menandatangan, jadi ini benar-benar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya yang parah dan itu bukan itu. Tidak pernah sama sekali pada saat itu saya tidak cerita karena saya tidak punya. Ini mohon dicatat dulu persidangan. Ya, begitu. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya, ini aneh lagi ya. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang ya, sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya, di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Kurang lebih 1 bulan. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu bohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Dan ini hari ini juga kalau bisa dipidana bebas saya buktikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah
Ya, karena kenapa Anda melakukan itu? Karena Pak, saya rasa bersalah. Saya selama 8 tahun saya berpikir saya mungkin hidup enak, bisa nikah sampai 2 kali. 2 kan bisa. Ya, saya nikah Sementara ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau nikah dan gak jadi. itu Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. percayaan saya itu saya bilang agak saya kalem. Itu saya kalem, saya bilang. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah. Saya di luar bisa bebas, makan, tidur, enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli. Sedangkan dia di dalam selama 8 tahun saya hormat. Kalau dalam pidana saya hormat. Sampai pas 3 bulan viral itu Pak. Tuh, saya susah tidur itu Pak. Sampai tidur ya Pak. Yang ini Pak, yang ini ya saya itu kadang memikirkan Pak. Saya melihat ya ibu bully Pak. Kalau itu ada kejadian Luar biasa ya Anda ya. ada di keluarga saya itu bagaimana? Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari itu. Ya, Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya, tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya, tidak ada Pak. Memang tidak ada. yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul bukan saya nyatakan. Bahkan saya siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, dan tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami lakukan? Keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu itu? Pak sudah Dan sudah berproses itu Anda tahu. tahu Pak. Saya tahu. Sebelum saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya bilang. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya belum diperiksa di Mabes. Saya udah dari mana diperiksa. Luar biasa. Udah siap ya. Apa kira-kira tanggapan Anda melihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf kepada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari bintang tangga. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan itu? Yakin Pak. Pada di BAPPI aja dia masih menuduh Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu orang yang Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Siap sama si Rudiana bener-bener keterlaluan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu Mendengar pengakuan kejujuran dari Dede ke 6 tahun
narapidana di belakang itu Rudiana melau semua guys. Setega itu si Rudiana sama AF dan Si D Aib sama di mereka. tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak, pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak, dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan Pak, itu saya tidak ada di kejadian itu Pak, dan saya tidak masuk ke posisi sakit saya Pak. Begini, saudara saksi, itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar Pak. Anda di mana? Saya di rumah Pak, tidak sakit, Bersama siapa Anda di rumah? bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke, terima kasih. Dari saya itu yang mulia. Baik, saya kembali ke BAP ya. Tadi itu disampaikan, saudara tadi menyatakan BAP itu dibuat jam berapa? 2 September Iya, 2 jam. malam hari Pak. Nah ini tapi di BAP saudara jam 9 pagi, bagaimana ya? Itu bisa cek di Polres Pak. Saya tidak kenal dengan ayah. Saya tidak pernah Polres pagi tadi itu. di berkas BAP itu Dedek dan Ayep itu datang di malam hari ya guys, cuma di keterangan di kertas BAP-nya jam 9 pagi. Ya, berkas perkara putusan 4 bahwa di dalam BAP yang dibuat di Polres Cirebon Kota atas nama Didi Riswanto dituliskan bahwa yang bersangkutan diperiksa pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 jam 9.30 WIB. Kemudian berdasarkan 2 September 2015 ya, jam 9.30 berdasarkan tadi pengakuan daripada saudara ini yang dinyatakan di dalam surat pernyataan, bagaimana ini? Di malam hari Pak. Itu cuma kan dijemput ayah Pak. Sekitar kurang lebih 30 saya dijemput ayah. Nanti setengah 8 kurang lebih malam hari itu. Tanggal 2 September hari ini. Ini 2 September. 2 September. Jam kurang lebih setengah 8 sampai Polres Pak. 9.30. Pertama sampai di Polres biasa ada di BAP-nya kurang lebih ada 8-an. 20. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi yang betul adalah saudara di BAP malam ya, bukan pagi sebetulnya. Pertanyaan selanjutnya, jangan-jangan saudara datang ke Polres Cirebon itu cuma tanda tangan aja, ininya udah ada BAP-nya. Pas malam hari di BAP ada BAP Pak. Langsung diketik. Iya diketik, langsung diketik Pak. Nah, kalau di BAP saya gunanya lagi nih. Di dalam BAP seperti dalam BAP saudara yang poin ke 17, di sini disebutkan pemeriksa memperlihatkan tersangka atas nama Sudirman, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Kliwon, Saka, Adi Saputra, Eko, Ramadhani, dan kemudian dipertanyakan pada yang diperiksa apakah benar pada tersangka tersebut
yang melempar batu terhadap kedua korban dan mengejar kedua korban menggunakan sepeda motor. Pertanyaan saya, diperlihatkan nggak ini mereka semua kepada saudara? Diperlihatkan, tapi dengan posisi wajah sudah babak belur. Oh, jadi saudara melihat babak belurnya? Seperti apa yang saudara lihat? Pokoknya mukanya ya, kalau berwujud muka utuh masih sudah berwujud muka utuh, sudah donor darah semua. Coba saya pelan-pelan. Foto dilihatkan. Foto dilihatkan. Orangnya Orangnya tidak. itu yang saya tanya. Sebab di BAP ini diperlihatkan orangnya gitu. Tapi diperlihatkan. Iya. Iya, kepada yang bikin BAP ini. Di BAP-nya diperlihatkan. Ya, bukan fotonya. Orangnya. Iya. Tapi faktanya enggak. Foto ini bukan dari lokasi lagi. Iya itu benar. Penyidik yang yang ngasih foto. di hasilnya juga kayak gini. Iya sudah kayak gitu. Sebenarnya nggak dikurangi nggak? Enggak pernah. Pokoknya enggak ada. Jadi di kantor polisi kamu lihat gambar ini ya? Melihat. Persis urutannya kayak gini ya? Persis itu. Masih ada. Sudah kondisi gitu. Sudah kondisi seperti itu. Ya. Jadi buktinya tidak diperlihatkan. Tidak. Di sini disebut diperlihatkan kepada saudara yang melakukan ini. Coba berdiri. Saudara kenal nggak yang melakukan ini? Tidak mengenali Pak. Hah? Tidak mengenali. Tidak mengenali. Tidak terlalu mengenali Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja Pak. Tidak mau mengenali orang. Kalau tidak mengenali, buat apa saudara nengok lihat ini? Ya kan sudah diarahkan. Harus menyebut nama sama Rudiana diarahkan. Kamu menyebut nama ini. Jelas ya, diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Baik, di dalam BAP kamu juga disebutkan bahwa kamu itu jam 9 sudah ada di rumah ya. Iya Pak. Tanggal Jam banget itu si Rudiana. 27 itu ya. Iya benar. Tapi kalau saya baca BAP kamu ini jamnya 21.30, jadi banyak yang tidak bersesuaian gitu. Ini gimana? Mungkin di rumah kan. Bukan mungkin ini yang tanda tangan kamu. Pastinya tahu nggak? Pastinya tahu nggak? Enggak tahu Pak. Nah itu aja beberapa. Jadi nggak tahu ya. Enggak tahu. Apa isi ini nggak tahu ya. Enggak tahu. Ya itu ya lebih simpel ya. Jadi artinya kamu tanya jawab, tanda tangan, itu aja ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya tanya di BAP ini juga kan gak ada gunanya kan, kamu juga nggak tahu ini, isinya juga nggak tahu gitu, kamu hanya tinggal tanda tangan doang gitu kan. Iya. Baik, saya ada Saudara saksi, Dedek, tadi kalau saya tidak salah dengar, saudara mengatakan bahwa ketika saudara disuruh membaca BAP, saudara kurang membaca. Iya benar Pak. Tadi pernyataan saudara sendiri kan? Iya benar. Kenapa sampai itu saudara? Yang isinya baca juga kurang. Atau keterangan palsu yang diarahkan. Soal itu keterangan benar, Bapak saya baca Pak, ada yang dilebihkan apa yang dikurangkan. Pertanyaan selanjutnya, kalau saudara mengatakan demikian, apakah BAP ini sudah jadi atau berdasarkan hasil pemeriksaan saudara face to face atau muka dengan penyidik atau tidak? Hasil pemeriksaan Pak. Hasil pemeriksaan. Saya berbicara dia mengerti. Anda berbicara dia mengerti. Iya. Tapi ditanyakan oleh rekan kami Pak Rudi bahwa Anda tidak tahu isi BAP, tapi sekarang Anda katakan bahwa Anda berbicara dan jadi mengerti. Yang mana yang benar? Pada saat itu di BAP Pak. Betul. Masuk dalam Pak. Anda di
ya kan? Anda di wawancara istilahnya ditanya jawab, itu terjadi tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Itu terjadi. Jadi ya. Nah, tapi ketika Anda disuruh baca ulang BAP sebelum Anda tanda tangan, Anda tidak membaca. Anda pura-pura membaca, tapi sesungguhnya Anda tidak membaca. Berarti BAP itu berdasarkan keterangan Anda. Karena Anda menyatakan tadi ada tanya jawab antara penyidik dengan Anda. Iya. Betul kan? Hanya mengetahui pelemparan pengajaran dan ada serombolan orang di situ aja. Udah gitu ya. Tanya jawabnya ya 3 itu aja. Iya. Selebihnya dalam BAP itu Tidak ada, Pak. Paling sama nanya nama. Ini kan nama orang ini dan nama-namanya sudah dikasih tahu. Semua baru dia ada. Saya jawab nama. saya jadi bingung ya. Jadi Anda itu jawab hanya 3 hal. Sementara dari BAP itu banyak hal yang dipertanyakan pada Anda. Nah, situ Anda terjadi tanya jawab dengan penyidik. Nah, sementara tadi Anda katakan bahwa Anda tidak Anda tanda tangan saja tidak tahu isi BAP. Di BAP, Pak, saya hanya menceritakan ada serombolan orang dan terus ada motor lewat dan pengajaran pelemparan dan membawa bambu, Pak. Oh gitu. Oke, berarti clear ya. Clear. Berarti BAP yang Anda periksa itu hanya 3 hal itu saja. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya. Nah, itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya. Tadi di depan majelis hakim, Anda mengatakan bahwa Anda tidak marah. Memang benar, Pak. Tidak marah ya. Tidak tanda tangan di lembar per lembar. Karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan ya. Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau marah? Tanda tangan semua, Pak, pada saat 2017. Tanda tangan semua. Tanda tangan semua. Oke, terima kasih. Oke, saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AF ke Polres Cirebon, Polres Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali, Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AF, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada, Pak. Ada. Ada. Sedikit ada, Pak. Ada. Ada sedikit. Atau Anda pasrah saja itu? Ada sedikit produk. Saya juga sudah nanya, Pak. Saya tidak tahu peristiwa itu, Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung, Pak. Saya takut, Pak. Karena saya pada saat itu masih berdua dan tidak ngerti hukum. Takut sama. Istilahnya sudah di dalam Polres, Pak. Jadi saya takut. Oke. Berarti kembali atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada, Pak. Cuman saya pikir bahwa saya keluar. Bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung, Pak, di situ, Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut, Pak. Wajah siapa yang Anda takuti? Ya Rudiana itu, Pak. Wajah? Rudiana itu, Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Senang. Ini seram wajahnya. Saya pikir saudara saksi lebih serang sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang ya. Ya. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain semuanya punya ketakutan. Terima kasih. Baik, saudara saksi terima kasih. Saya ingin tahu perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Aulia apa perasaan Anda waktu di situ? Perasaan yang sudah seperti apa?
Perjuangan sudah pindah. Di daerah Samari pun itu cucian motor sudah lebih biasa, tapi tidak pakai joki. Ya saja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Semuanya merantau. Tetangga. Sekarang di mana sih? Tangerangnya di daerah Balaran. Terus rumah nenek saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan, kerja cucian Pak. Ya kurang lebih 3 bulan Pak. Yang kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuk ke security Pak selama 3 tahun. Nah 3 tahun saya keluar lagi ikut proyek. Terus nah selama ikut di proyek ya sampai saat Itu sudah BAP. rasanya mau di sana. Nah perasaannya gimana Pak? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya mau bikin forensi bagaimana ke depannya. Saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 itu saya mau membongkar ke Pak. Ada perasaan itu. Cuma saya bingung membongkar ke siapa Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak. Lalu dia yang mengarahkan, maksudnya saya membongkar dia lagi. Kan nggak mungkin. Saya mikir Pak, pada saya siapa. Tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, saya berpikir di situ tidur saya kurang. Baru apa? Merasa berdosa. Merasa sangat berdosa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu? Mencari Pak Dedi Pak. Tapi diganti sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja. Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Dulu saya belum siap karena posisinya pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis kehilangan mata pencarian saya Pak. Jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah gitu ya? Jujur aja Pak, sebelum viral ini muka saya bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang, kok kamu kadang mukanya berundus kenapa? Ya itu lah karena insomnia. Jujur itu aja Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak saja Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya? Iya. Risikonya juga kamu udah tahu kan? Ya, Anda akan dilaporkan. Tapi ini cuma dari hati kamu yang paling dalam, dari hati membantu yang untuk terpidana ini. Dari hati. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia? Bersedia, masuk juga bersedia. Berarti ini pun saya bersedia Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja menulis. Dek, Ya Pak. waktu kau dipanggil diajak air untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas Yahya? Ketemu Rudiana. Sebelum ketemu Rudiana saya berdiri di bawah pohon mangga. Bawa pohon mangga Ya, Pak. di Polres itu. Dari Polres Dalam Pak. Kemudian apa yang pembicaraan di situ? Jadi saya tanya ke ayah Pak. Nah. Mau ngapain di sini kata saya? Nah. Memberi kesaksian kepada anak Bapak Rudiana. Rudiana apa? Kata saya kan tidak mengenali Pak. Nah. Udah nanti tinggal terima aja. Kamu melihat seluruh orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, nah terus dipepet, membawa bambu, begitu doang. Diceritakan oleh ayah. Iya, diceritakan oleh ayah. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang lebih ya 5 menit Pak. 5 menit. Yang kurang lebih Rudiana 5 menit kan. Iya. Ya, salaman Pak, di situ kan dia kan salaman, ya saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu Pak peristiwa itu dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu juga kan? Ya udah, saya bingung di situ. Saya berpikir di situ, ngomong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam di situ Pak, kurang lebihnya. Di bawah pohon itu. Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana? Belum Pak, belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam. Ya kurang lebih setengah jam. Nah, terus bilang nanti kamu dia nyebut motor ini katanya, nyebut motor ini bilang ya. Saya iya aja lah kata saya. Nah terus si Ayat juga bilang, si Parodian bilang Ayat nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Gitu doang Pak. Terus
Masuk ke ruangan mana? Ya, kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil, ruangan penyidik begitu. Ya, kayaknya ruangan penyidik Pak. Saya kurang perhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan makan Pak. Nah, ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Pada nongkrong ya itu Pak, pelemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak. Gitu Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan Iya dipanggil. oleh pengadilan. Iya. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir. Iya. Ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Nggak ada Pak, lost contact. Lost contact. Lost contact sama sekali. Sampai ke 8 tahun ini. Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Ayah? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah memperoleh sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin. Saya ingin mempertegas pada saksi habis di kejadian waktu diskonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya. Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi Dipanggil Pak. oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak. Saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang telepon saya Pak. Dek, kesini ke depan kan. Ini saya mandor kamu. Saya punya dulu ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandor saya. Tiba-tiba nelpon, karena saya ikut mandor saya juga Pak. Udah 3 tahun 4 tahun kata saya nggak mungkin. Mandor juga. Saya ke depan lah. Terus dia bilang, udah deh ya sini masuklah ke kantor PNS saya Pak, masuk di situ. Dan ada juga orang logistiknya di situ Pak, yang kenal saya juga sama di situ Pak. Nah kurang lebih ada 3 orang nanya Pak, kamu yang saksi bilang itu ya? Iya Pak, benar kata saya. Nah, terus dia kasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilang mau mencari air. Kamu masih mengenal ya? Dia masih mengenal kata saya wajar. Nah, terus tanya-tanya, ini bukan fotonya, saya bukan. Nah setelah itu ya lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini bukan foto saya kirim ke PA katanya. Ya awas jangan kabur, jangan kabur. Apa juga kata saya kabur Pak, saya di sini kata saya kooperatif, saya bilang itu. Nah setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa? Tanggal 24, saya ingat 24 Mei hari Jumat. Itu saya dijemput sama Kasat Anggeko. Siapa? Kasat Anggeko. Kasat apa itu? Anggeko. Kasat Polresta. Ya proses tersebut. Yang kemarin ya? Ya. Dia bilang, nah, nanti saya jemput dia katanya. Kemana Pak? Ya nanti mau diminta keterangan. Cari itu Anggi Eko. Saya kira Polda ya Pak. Anggi Eko, cari itu Anggi Eko. Saya Jawa Barat, saya kira Polda aja. Ya udah Pak, tidak ada masalah. Anggi Eko. Yang penting setelah selesai BAP, saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja seharian, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kan 2 orang malah masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5 sore Pak, jam 5:30 jam 5. Ada di dalam lah ngobrol Pak. Dek, sehat, kata saya sehat. Ya ngobrol biasa. Nah, terus suruh baca BAP lagi Pak. Kamu coba baca dulu BAP yang 2012. Saya baca dulu. Nah, terus saya bilang, Pak, saya nanya sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya? Kok saya bisa nyebut nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama Pak. Dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang itu saya dalam mobil. Bilang, udah coba kamu baca dulu yang ini. Terus lah. Nah, terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah saya. Nah, saya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak, saya baca lagi kata saya. Udah deh, nanti ya udah saya bilang udah aja, biar cepat kata saya. Nah, setelah itu nyampe lah Pak Polres. Pas di situ saya baca tuh Polres Rawang, kalau nggak salah Rawang. Tanggal 24 malam itu. Rawang.
lah, saya di WA juga sama penyidik. Apa ketik-ketik, ya saya agak gimana ya, mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak komplain, dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah saya kamu bilang dulu kan, agak susah katanya. Nah di situ masih komplain Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit apa? Jujur, enggak kata saya. Jujur, bunuh diri enggak kata saya. Nggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Adalah saya bohong aja dulu demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Ya, iya saya melihat, saya melihat lemparan itu. Saya melihat lemparan itu, saya bilang ya tuh, sama terangnya 2016 itu. Nah sudah masuk ya di BAP lagi kan di situ. Sebentar saya BAP-nya agak lama, soalnya kan saya agak susah kan ya BAP-nya kan agak komplain mana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal PGI? Saya nggak kenal. Terus kamu kenal nggak sama suka? Saya tidak mengenal kata saya. Nama pun saya bilang di sini di dalam berapa? Nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor PGI orang tahu motor, permukaan sekitar saya tidak tahu. Bilang begitu. Nah saya menguatkan lah keterangan saya. Ya Pak, kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan. Saya lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Terus dia ditanya lah si F soal penyidik. F, benar kamu melihat PGI? Iya Pak, saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar ini melihat Saka? Saya tahu benar Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya melihat benar. Kamu dengar ini? Di sebelah saya Pak, di sebelah sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang kata saya, ini anak benar kata saya. Benar-benar jagonya pinang. Saya bilang saya jagonya itu. Ya pinang lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan kok bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, pinang lebih kejam dari pembunuhan. Jadi inilah saya. Ya setelah itu juga apa agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan kayak gitu pada 2024. Setelah itu keluarlah jam 1 dini hari Pak. Jam 1 jam 2 pulang. Saya jalan lagi pulang ke Tangerang. Terus sampai kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Andi lah. Dek, nanti kamu saya jemput lagi ya. Mau kemana ada saya? Dulu mau ke Polda, di tes psikolog katanya. Pas masalah PGI mau ke pengadilan. Kurang lebih hari Kamis saya telepon Pak. Hari Kamis kurang lebih. Seninnya PGI itu pra peradilan kalau misalnya. Seingat saya ya. Ditelepon langsung ke Kasat Rangkiko. Berapa hari kira-kira? Ya sehari. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah kata saya. Nanti nggak beberapa hari. Saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masih bilang. Terus setelah itu besoknya pagi hari atau malam saya kurang ingat. Dia pernah ini dan schedule-nya diubah katanya. Ya udah alhamdulillah saya dalam hati. Udah setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah WA. Kalau di WA saya jawab, kalau di WA saya bilang. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul ya. Oke. Berani kita tampilkan ya. Kasat Anggi Eko, Kasat Anggi Eko, Kasat Anggi Eko. Apa yang
saudara tinggal di Solo itu atau memang rumah Udah pernah kita ngapain juga punya istri, punya anak. ya, maksudnya rumahnya di pulau Pertiwi. Tanggil apa maksudnya di kalau ada kemana mungkin juga sekali. Enggak, tadi kan saya belum menanyakan sebetulnya saksi itu tinggal di sebutnya di mana? Ternyata di Tanggil desa di Dharma, Kampung Nama nomor 72. Oke, ya karena tadi ditanyakan. Iya, Pak. Ya. Itu karena pindah kan saya menikah, Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama, betul ya ini ya? Iya, Purnama. RT 02 Ibu Jati. Iya, Kecamatan Jati. Kalau alasan saudara keluar dari Jamuti, Ya karena sistemnya hasil, Pak. Kalau misalkan hujan mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya mau punya anak istri. Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Masuk film, orangnya kan datang segala macam. jadi penegasan lagi setelah sudah diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali, Pak. Maksudnya barangkali kok yang tahu kemarin saya tidak perlihatkan sudah maaf pada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih, Pak. Tidak ya, tidak ya. Baik. Saudara juga nggak dimintain nomor HP Tidak, Pak. supaya mudah komunikasi. Tidak. Ya saya pas waktu di polisi itu saya minta nomor Rudiana. Ya saya bilang pada saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri sudah punya HP ya? Ya sudah punya HP. Sudah punya HP. Baik. Cukup. Boleh. Baik. Pada saat 2012, tidak sama sekali, Pak. Tidak. Yang yang boleh kami tidak ada berkasnya, boleh kami kita lihat dia punya jasa lalu cocokkan tanda tangan dari saksi perintah sumpahnya beda ya sumpahnya ya sumpah. Yang mulia tadi sudah diperlihatkan di depan saya. Nah kita mau cocokin tanda tangannya Pak, kita mau karena di kami nggak ada. Kita lihat Pak Jutek menyala banget Pak Jutek. kan kalau tidak dan beda juga, Pak. Ya. Masa JPU punya berkas BAP, para pengacara nggak punya. Oh, pengen tahu apa namanya tanda tangannya juga kan udah tadi kata JPU itu beda katanya, tapi kenapa JPU punya berkas itu? Para pengacara pun mau cari tahu tentang itu juga nggak ada katanya. Kalau ada sih kita juga punya, sedangkan JPU punya kok kita nggak punya gitu loh. Tapi saya tidak pernah menandatangani. Guys, kencengin lagi ya, bentar lagi kita mungkin sudah kesaksian dari dia ini. Selanjutnya ada dari teman-temannya almarhum yang punya siang karena BAP-nya pukul 9.30 pagi. Seharusnya sumpah kan itu sebelum diambil kesaksian. Yang mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12, sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan, pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya. udah mulai terbuka ini, udah
mulai sangat-sangat sumpah terbuka. dilaksanakan jam 12. Mohon dicatat kami keberatan terhadap BAP sumpah karena tidak sesuai dengan KUHP dan tantangan patut diduga berbeda. Terima kasih. Dede pun sebenarnya ikut-ikutan guys, sebenarnya ikut-ikut, tapi sekarang udah mulai membuka hatinya. Kita beri semangat aja untuk Adinda. Jadi dia memberikan kesaksian sekarang. Walaupun bebas para terpidana, dia bersedia untuk menggantikan hukumannya. Cukup yang mulia. Terima kasih yang mulia. Apa ada yang mau diterangkan lagi? Cukup keterangan ini benar dari Pak. Setelah ini nanti tadi untuk saksi saya. Terima kasih Pak Ade dan keterangannya sudah bisa lagi sidang. Perang apa sidang tadi dengerin?